Setelah menyetujui anggaran refocusing penanganan COVID-19 sebesar 388,8 miliar rupiah, bantuan untuk warga terdampak segera disalurkan. DPRD Kaltim mengingatkan para kepala daerah untuk tidak memanfaatkan momentum itu untuk agenda politik pemilihan bupati maupun wali kota. Berikut informasinya. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang memastikan dana sebesar 388,8 miliar sudah standby di kas daerah dan tinggal disalurkan. Setelah rapat dengan BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, via telekonferensi Komisi 2 DPRD Kaltim mendapat keterangan anggaran itu disalurkan untuk 3 keperluan, yakni kebutuhan medis, jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak, serta bantuan bagi UMKM, usaha mikro kecil menengah. 388 uangnya sudah ada yaitu dari pergeseran, dari pergeseran beberapa kegiatan di tahun 2020. Jadi ada pemangkasan yang dilakukan terhadap belanja 2020. Yang untuk kesehatan itu mereka belikan alat APD dan sebagainya, kemudian ada pembenahan ruangan, kemudian untuk tenaga medis itu diberikan transport dan uang makan, untuk supportnya, itu untuk tenaga medis. Kalau untuk social safety net itu sepertinya sih saya menduga ini pasti dalam bentuk sembako. Ini kan social safety net kan untuk mereka yang mungkin pekerjaannya harian gitu. Nah, kalau yang untuk UMKM ini, pengembangan usaha kecil mikro ini, mungkin itu dalam bentuk uang. Dalam situasi darurat pandemi COVID-19, penyaluran bantuan diawasi oleh 3 instansi, yakni Kejaksaan, BPKP, dan Inspektorat Wilayah. Feridiana Hurakwang berpesan, jangan ada yang berupaya memainkan bansos, terutama menjadikan pemberitaan bantuan sebagai ajang politik menjelang pilkada. Saya kira kalau ada hal-hal untuk penyelewengan terkait masalah pelaksanaan bantuan ini, pemerintah sudah mengantisipasi melalui 3 lembaga itu dari Inspektorat, kemudian dari BPKP, dan dari Kejaksaan. Jadi mungkin pihak kepala daerah juga supaya berhati-hati menggunakan bantuan ini, betul-betul bahwa ini adalah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, bukan karena ada masalah pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Walaupun bantuan dari pemerintah Provinsi Kaltim sudah siap disalurkan, tapi perdebatan masih terjadi, terutama menyangkut data jumlah warga Kalimantan Timur yang terdampak akibat kebijakan physical distancing. Penjelasan pemerintah kepada DPRD masih menggunakan data lama, yaitu menyebut 96.111 jiwa warga miskin akan menerima bantuan dari pemerintah. Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang menyayangkan Pemprov belum memiliki data baru, terutama setelah pandemi COVID-19 terjadi. Kita fokus tadi, ngejar 388 ini apakah sudah all in dengan setelah terjadinya COVID atau gimana? Ternyata jawabannya adalah data sebelum terjadinya COVID. Jadi setelah terjadinya COVID itu belum tercover di dalam 388 itu. Mereka sih mengatakan tadi, Pak Sadudin menyampaikan bahwa karena ini musibah dan mereka juga ibaratnya itu pengalaman dan tergesa-gesa. Jadi mereka memakai data yang ada saja dulu. Tapi sambil berjalan mereka tetap setiap ini mengkomunikasikan ke kabupaten kota. Tim Kaltim TV, Heriman Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk saksikan kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri.